Wahai sahabatku, berapakah kira-kira umurmu? Kemudian sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kenapa aku malah bertanya tentang umurku? Aku minta kepadamu, ajarkanlah kepadaku amalan yang mendekatkanku ke surga dan akan menjauhkanku ke neraka. Maka kemudian Nabi menyatakan seperti ini, sebelum aku kasih tahu tentang amalan-amalan yang mendekatkanmu ke surga dan menjauhkanmu ke neraka, aku perlu terlebih dahulu tahu berapa kira-kira umurmu. Kenapa wahai sahabatku seperti itu? Kalau sekiranya umurmu itu sudah 40 tahun dan ternyata selama 40 tahun itu kamu timbang-timbang sendiri, kamu hitung-hitung sendiri, ternyata amal-amal kebaikanmu lebih banyak dibanding dengan amal-amal keburukanmu, maka bersiap-siaplah kamu untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ternyata setelah kamu umur 40 tahun, kemudian kamu timbang-timbang amalmu dan ternyata amal-amal burukmu lebih banyak daripada amal-amal baikmu, ketahuilah wahai sahabatku, bersiap-siaplah engkau disungkurkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok menjadi umur 40 tahun? Karena barometer kehidupan seseorang itu bisa dilihat ketika mereka berumur 40 tahun. Kalau secara psikologi, umur 40 tahun itu umur kematangan psikis. Artinya kematangan jiwa. Kedewasaan seseorang itu ukurannya adalah ketika ia umur 40 tahun. Kalau kita melihat juga perkembangan kejiwaan manusia, maka umur 40 tahun itu batas ambang maksimal. Jadi andai kata sebuah kesuksesan itu ukurannya, maka mulai kita balik, ini sukses begitu, itu sampai umur 40 tahun. Setelah 40 tahun, ini nggak bisa naik lagi sudah grafiknya. Yang ada apa? Secara fisik otomatis kesehatannya menurun. Jadi menurun. Akhirnya seperti anak kecil kembali. Makanya kemudian ada yang namanya pikun. Ya atau tidak? Tidak sedikit ini teman-temanku sekalian yang baru berumur 60, 70, udah pikirannya udah ngawur, udah ngelantur. Jadi 40 tahun ini adalah ambang maksimal. Jadi ketika kemudian selama 40 tahun dan kemudian kita timbang-timbang lagi, kemudian amal kita kurang, itu gak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali kemudian memperbaiki kualitas diri, bertaubat segera kepada Allah, dan kemudian kita melakukan kebaikan dengan harapan di sisa umur kita menuju akhir hayat kita, Allah tidak lagi berikan kesempatan kita untuk melakukan perbuatan yang tidak berguna, apalagi adalah perbuatan yang sia-sia. Oleh karena itulah Nabi juga menggambarkan kepada kita para umatnya, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang sudah lansia dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh anak-anak yang masih muda, jadi sama-sama kadar maksiatnya, tapi tingkat dosanya itu berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gedean kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, gedean kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang sudah tua. Jadi contoh, sudah umur 60 tahun masih suka maksiat, sudah 60 tahun masih juga ngomong yang tidak-tidak, dibanding dengan anak-anak yang pada saat itu mengenal pubertas, anggaplah dia mengatakan sesuatu yang penuh kemaksiatan, jadi sama-sama maksiat, maka dosa yang dilakukan lebih besar nilainya di hadapan Allah, dosanya orang tua dibanding dengan dosanya anak-anak muda. Kenapa harus seperti itu? Ya itu tadi, karena sudah dikasih kita barometer, sudah dikasih batasan. Maka sebaiknya kalau kita umurnya sudah 40 tahun ke atas, jangan lagi kemudian kita berpikir banyak-banyak tentang urusan dunia. Kita berpikir lagi tentang bahwa hidup ini masih panjang, atau barangkali kita masih senang dengan melakukan kemaksiatan. Tapi sebaliknya, ketika kita sadar bahwa umur kita sudah tidak muda lagi, maka kemudian kita betul-betul harus mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.